Dan kita nggak tahu sih tujuannya Ferni ini apa. Apakah mau buat pansos aja atau buat naikkan nama aja agar dapat pengakuan yang sah dari Denny Sumargo. Hola netizen yang tercinta, Ferni Hasan menuliskan sesuatu dalam Instagram miliknya. Dalam unggahannya itu, Ferni Hasan menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Lantaran hal tersebut, Ferni Hasan disebut netizen yang berbakti sampai pansos kepada Denny Sumargo. Lantas, apa nih kata Denny Sumargo mengenai hal tersebut? Denny Sumargo menyayangkan kenapa sampai sekarang Ferni Hasan terus mengusiknya. Ia pun heran kenapa hal tersebut terus terjadi kepadanya. Denny Sumargo juga sudah pernah membahas ini kepada Ferni Hasan. Ia pun sudah mengatakan bahwa akan membawa masalah ini ke kantor polisi. Sampai sekarang Ferni Hasan belum memberikan tanggapan mengenai hal ini. Unggahan yang sebelumnya menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang juga sudah dihapus. Apa? Dia disuruh tes DNA kali. Dia karma kayaknya sama gue. Karma tuh dulu kan dia kan nggak podcast gue sekali. Dia kan disuruh tes DNA. Ini namanya karma guys. Karma itu nyata. Kalau kata netizen ke gue, sekarang gue ngomong ke Jensu, karma itu nyata guys. Semangat. Misalnya gue juga bingung juga. Sebenarnya gue sama ceweknya gue nggak tahu juga yang mana. DJ Ferni ya. Gue gak pernah lihat juga, aku juga bingung juga yang mana kan ceweknya yang mana. Terus ya kalau misalkan disuruh tes DNA ya terserah si Densunya lah, mau nggak tes ya? Tes aja. Ya kan daripada dulu kan sebenarnya emang ya ini kan sama Densu kan emang ya kenal, gue bintang tamu podcastnya dia sekali. Habis itu emang sering kontekan, jadi gue kadang-kadang sering nanya konten sama dia yang rame kalau misalnya bintang tamu siapa. Gue suka nanya kadang-kadang. Terus gitu dia juga pernah undang gue podcast lagi. Terus gue datang kan, udah gue cerita-cerita sama dia kan, tuh curhat panjang kayak lebar. Terus udah make up segala macam yang dulu itu, terus nggak ditayangin. Makanya dia karma tuh sekarang. Nah terus gitu nggak ditayangin. Abis itu kan gue ngoceh-ngoceh waktu itu, gue kesel. Gue kesel sama dia, enak banget gue. Terus gitu gue ngoceh-ngoceh. Cuman kan gue orangnya kalau enak gue lampiaskan kan. Langsung gue ngoceh-ngoceh. Nah abis itu gue ngoceh-ngoceh. Cuman abis itu beberapa lama kemudian kan gue ke Thailand. Balik dari sini gue ada WA aja lagi sih. Baik ya berarti. Masih baik, dia masih balas kok. Masih balas. Emang kalau misalkan yang sejauh yang gue kenal ya baik kok orangnya. Baik. Cuman enak aja waktu ngaitain podcast ya nggak apa-apa, udah dapet karma dia sekarang. Bagus gitu. Ya dia ke gue. Gitu kan gue kagak dibayar, rugi ya bayar makeup. Nggak dibayar, kecuali kalau gue dibayar, ya kan beda dong. Iya. Nah ini kan waktu itu kan guanya nggak dibayar. Terus gue kesana, harusnya dia kesini ya. Iya harusnya gitu memang. Kalau nggak dia kesini, kalau nggak yang siapa? Ceweknya? Ferni. Oh Ferni nggak apa-apa. Kan tukeran collab nih. Emang mau nanya apa pas sama DJ Ferni kalau dia mau podcast sama kamu? Enggak, gue mau nanya aja tuh kenapa disuruh tes DNA apa segala macem. Kan gue kan juga disuruh tes DNA. Gue kebalik, gue disuruh tes DNA. Gue yang disuruh tes DNA. Sama yang di Thailand kan? Iya, sama yang pemabukan itu. Iya kayak gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Nggak tahu sih tujuannya apa. Apakah tujuannya untuk pengakuan dari Denny Sumargo atau tujuannya hanya buat ya naikin nama aja gitu, dari cari kasus aja gitu. Karena Denny Sumargo sudah pernah melakukan tes DNA kepada anaknya Ferni ini nih, dan hasilnya itu negatif alias bukan anaknya Denny Sumargo. Secara nggak terima, Ferni Hasan ingin melakukan kembali tes DNA untuk yang kedua kalinya, tapi kali ini dokter dan rumah sakitnya dipilih oleh Ferni Hasannya sendiri. Karena sebelumnya untuk tes DNA yang pertama itu adalah pilihan dokter dan rumah sakitnya, pilihan dari Denny Sumargo. Dia langsung nggak terima. Ini mungkin ada sedikit oknum-oknum yang nakal gitu membuat anak aku jadi hasilnya negatif gitu ya kan. Nah jadi ribet kan ya, makanya kita sebagai perempuan itu harus pintar menjaga diri. Sudah pintar kalau kita menjalin hubungan dengan seorang laki-laki ya kan ya. Dan kalau udah kejadian kayak gini jadi korban siapa? Anaknya gitu. Dan kita nggak tahu sih tujuannya Ferni ini apa. Apakah mau buat pansos aja atau buat naikkan nama aja agar dapat pengakuan yang sah dari Denny Sumargo. Makanya perempuan jangan menggatal aja kerja kalian. Jaga diri tuh penting, jangan murahan. Parah sih guys, ini cewek malah nantang Denny Sumargo untuk tes DNA ulang. Padahal dulu sudah dilakukan tes DNA pada tahun 2019 kalau nggak salah ya. Mungkin guys, ini tuh dia lagi kebakaran jenggot tuh guys. Gara-gara Bang Denny di podcastnya itu selalu mengungkit-ungkit masa lalunya. Ini si cewek ngaku tidak puas guys dengan
tes DNA yang dilakukan Denny Sumargo, dan dia juga meyakini bahwa Denny Sumargo melakukan kecurangan. Denny Sumargo bakal menerima tantangan untuk tes DNA ulang atau enggak? Dina Cucurut puas banget melihat Denny Sumarechon ditanya kembali tes DNA. Dia bilang bahwa si Dina Cucurut itu pernah dikerjain sama Denny Sumarechon, pernah diundang di podcastnya, udah dandan gak dibayar, abis itu podcast gak ditayangin, dia amsyong. Akhirnya sekarang si Dina Cucurut itu puas banget. Lagian dia bilang kalau memang disuruh tes DNA lagi, tes aja lagi. Memang kenapa? Ya mungkin saja ada sogokan kali, atau mungkin bibitnya punya orang lain, punya tetangga. Kan semua bisa diatur di Konoha. Dan menurut saya si ceweknya itu, si mantan istri atau siapa mantan pacar si Denny Sumarechon itu, datang aja langsung ke rumahnya Denny Sumarechon. Abis itu ya gimana caranya lah, coba dia itu berusaha mengambil bibitnya. Jadi harus disaksikan secara live oleh dia ya, oleh pribadinya. Habis itu dimasukin ke dalam satu kontainer. Habis itu si cewek ini sendiri pergi ke laboratorium untuk tes DNA. Udah gitu aja. Kenapa harus juga kecil hati atau marah Denny Sumarechon? Yang penting ada bukti bahwa ini sebenarnya adalah bibitnya dia, bukan tetangga atau orang lain. Karena kan kita tahu di Konoha itu bisa diatur. Jadi nggak harus juga galau. Toh uang ada kan, kaya, bisa undang podcast, bisa viral ya, dengan kadang-kadang konten-konten yang maaf kata karena nggak mutu ya. Jadi ya pasti kaya lah, masa nggak sanggup. Dan kalau cewek ini menuntut kembali, ya pastikan di kontainernya itu ya bibitnya, tapi si ceweknya itu harus lihat bener-bener dari bibitnya langsung, harus disaksikan. Kalau mau ada saksi boleh disaksikan juga sama istri yang baru ini juga. Jadi fair, jadi kelar, dan nggak usah nangis lah di podcast ya. Si Dina Cucurut juga menurut saya ya gimana ya, dia kan orangnya bilang karma itu ada. Memang karma itu ada, saya juga sering dikerjain orang kok, karma itu ada. Maka kalian netizen yang suka menghina saya, yang suka ngebully saya, nggak apa-apa, saya nggak pernah bully kalian kok. Saya hanya memberikan komen, tapi karma akan datang ya. Kamu bully saya, nanti kamu akan dibully. Kamu ngatain saya bule kere, kamunya akan tetap kismin. Kamu ngatain macam-macam ke saya, yang dibahas itu argumen, jangan dibahas body shaming ya. Saya nggak pernah ke konten yang lain menghina orang ya. Sedih, ternyata memang inilah keadaan Konoha, semakin terpuruk dalam moral pendidikan, dan di grassrootsnya itu semakin tidak ada kesopanan dan kehormatan. Mengerikan sekali. Jadi ini bukan lagi menurut saya the smiling country. This is not a smiling country anymore, a welcoming country, not anymore, but it's a bullying country. This is my point of view. Of course, there are many people that are loving me, they follow me, and they appreciate what I do. But many people also, they go against me. So, ini juga merupakan suatu, gimana ya, memang kenyataan di lapangan. So, saya senang sekali bahwa dari smiling country jadi bullying country. Dan azab akan terus berdatangan. Makanya lakukanlah kebaikan supaya kamu mendapatkan kebaikan. Kalau kamu melakukan kejahatan, kamu akan menuai kejahatan. Seperti Dina Cucurut katakan, memang ada karma ya. Dia pernah ditindas, kamu bikin tes DNA dong, Dina Cucurut. Ya bayinya belum lahir ya gimana? Kalau bayinya udah lahir baru bisa bikin tes DNA. Habis itu diambil juga itu sampel dari bapaknya. Ya, sekarang karmanya kena ke Denny Sumarechon. Jadi nangis ke podcast kemana-mana. Ya, bikin aja lagi ya. Tes DNA terus. Ayo ke kiri, nona mai ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kanan, nona masih. Ya.